amin. Jadi hasud ini adalah dosa. Halo? Halo? Jadi hasud ini adalah dosa yang dimana dosa sebab terjadinya pembunuhan pertama kali di dunia. Saya ulang, pembunuhan pertama kali di dunia itu terjadi di siapa? Qabil dan Habil. Si Qabil enggak terima ke Gusti Allah takorrubnya, ibadahnya yang berupa memberikan gandum busuk, enggak diterima sama Allah. Yang diterima adalah takorrubnya, ibadahnya si Habil, yaitu menyembelih kabash. Kabash itu benar kambing gede, kambing besar. Dengki si Qabil, iri hati si Qabil, hasud si Habil, sampai akhirnya si Qabil berani membunuh Habil. Jadi pembunuhan pertama di dunia itu didasari sifat dengki. Sampai dari sifat dengki, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pelit amat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu pernah disantet. Saya ulang, itu pernah disantet sama orang Yahudi. Hati-hati makanya. Nabi aja pernah disantet, apalagi kita pada. Ya. Jadi diceritakan bahwa dulu ada pemuda, kayak ente pada nih, pemuda nih dan pemudi nih. Dia ngomong ke Nabi, Nabi, saya pengen khidmat ke engkau, pengen menjadi asisten engkau. Karena gulamun minal Yahudi yakhdumun nabiyya. Nabi, saya pengen jadi asisten engkau, boleh kagak? Kata pemuda tersebut yang Yahudi. Jawab Nabi, boleh, nggak apa-apa kalau mau bantuin saya, kalau mau beberes rumah saya, kalau mau jadi asisten saya boleh. Diperbolehin sama Nabi. Kemudian apa? Falam yazal bihi hatta akhadha musyatata ra'sin nabi wa iddata asnani mushtihi. Jadi tujuan si Yahudi tersebut, pemuda tersebut adalah untuk mencelakakan Nabi. Untuk mencelakakan Nabi. Dengan cara apa? Nabi makan dipantau, Nabi pergi dipantau, sampai Nabi sisiran, nyisir rambut dipantau. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan ketika Nabi nyisir, ada tuh rambut yang rontok, ada juga tuh gigi-gigi sisir yang patah. Tahu kan sisir punya gigi-giginya kan? Kadang-kadang ada yang patah kan? Jadi ditungguin sama Yahudi tersebut, kalau ada rontokan rambut Nabi, kalau ada gigi-gigi sisir yang patah dari Nabi, diambilin nama dia. Untuk apa? Untuk menjadi media santet kepada Nabi. Na'udzubillahi min, gara-gara sifat sud, sifat sallu ala Nabi Muhammad. Dikit lagi ya. Ketika udah dapet dua media tersebut, yaitu berupa rambut dan gigi sisir Nabi, dilaporin, diserahin dua media tersebut ke siapa? Ke golongannya, orang-orang Yahudi. Fa'atoha al-Yahuda fasaharuhu. Ketika dua media tersebut udah diberikan, Nabi pun disihir. Fasaharuhu, mereka menyihir Nabi, menyantet Nabi. Siapa dukunnya? Siapa dalangnya? Siapa orangnya? Watawalla dzalika Labidun ibnul Aqsami. Yang jadi dukunnya,
yang jadi dalangnya adalah Labid bin Aqsam. Siapa? Siapa? Labid bin Aqsam, dukunnya dia. Ketika Nabi udah kena santet, udah diguna-guna, Nabi pun berdoa ke Gusti Allah, ya Allah, saya ini kenapa? Ya Allah, tolonglah sembuhkan saya. Dari doa tersebut Allah kirimkan 2 malaikat, ja'ani rajulani minal malaikati fajalasa ahaduhuma inda roksi wal akharu inda rijlayya. Ketika Nabi udah doa demikian, Allah perintahkan kepada 2 orang malaikat, wahai 2 malaikat, nyamar ente segera jadi 2 orang laki-laki. Untuk apa? Untuk mengobati kekasihku, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pelit amat sallallahu alaihi wasallam. Datang tuh 2 orang malaikat. Yang satu duduk di kepala Nabi, yang kedua duduk di depan 2 kaki Nabi. Ditanya sama malaikat yang di dekat kaki Nabi, kenapa ini Nabi kita disantet? Siapa yang berani nyantet Nabi kita? Labid bin siapa namanya? Labid bin Aqsam. Apa medianya? Oh, medianya rambut dan gigi sisir Nabi. Lalu di mana medianya? Ditaruh di mana medianya? Fi Darwana mim Bani Zuraiki. Jadi 2 media tersebut, sisirnya Nabi dan juga rambutnya Nabi itu dicemplungin, ditaruh di sumur yang namanya sumur Darwan. Sumur apa? Sumur Darwan. Sumur apa? Ditaruh di sumur namanya sumur Darwan. Ketika Nabi udah tahu, oh ternyata ditaruh di situ, Nabi paranin, Nabi samperin. Ketika Nabi udah nyamperin sumur tersebut, ternyata dijelaskan bahwa ka'anna ma'aha nuqatul hinai wa ka'anna nakhlaha ru'usus syayatini. Pas dilihat nyampe tempat tersebut, dilihat sumurnya, ternyata air dari sumur tersebut berubah warna menjadi merah. Merahnya gimana? Seperti ka'anna ma'aha nuqatul hinai. Nah, perempuan ada nggak yang pakai pacar kuku? Nah, pacar kuku kan ada yang warna merah, merah pekat. Airnya seperti merah tersebut, air yang ada di sumurnya. Kemudian apa? Sumur tersebut yang tempat nyemplungin, yang tempat naruh rambut dan sisir Nabi, di atasnya terdapat pohon kurma. Dan pohon kurma tersebut dijelaskan ka'anna nakhlaha ru'usus syayatini. Pohon-pohon kurma yang di sekitarnya itu seperti buahnya itu seperti kepala-kepala setan. Saya ulang, buah korma yang kita tahu itu bentuknya seperti kepala setan. Karena kenapa? Karena itu adalah tempat pesugihan, tempat orang menyekutukan Allah, jadi begitu. Ketika Nabi udah demikian ngelihat, oh ditaruh di situ. Nabi balik. Ketika Nabi balik ditanya sama istrinya Sayyidah Aisyah, wahai Nabi, halla akhrajtahu, engkau udah sampai sumur Darwan, tapi kenapa engkau tidak ngambil sisir dan rambut engkau yang ditaruh di sumur tersebut? Kata Nabi, faqad syafani Allahu ta'ala. Buat apa? Saya udah sembuh, udah sehat, udah seger, ngapain kudu saya ambil? Dan juga kata Nabi, fakarohtu an uthiro ala nasi bihi syarron. Ketika rambut tersebut, ketika
gigi sisir tersebut saya ambil. Saya enggak pengen, saya enggak ingin nanti ketika umat saya umpama ada yang disantet juga, itu hanya bisa sembuh dengan demikian, dengan diambil medianya, enggak pengen. Jadi karena Nabi enggak pengen mengajarkan kepada kita hal yang buruk, enggak Nabi ambil. Dari kisah tersebut maka turunlah surat yang sama-sama pasti kita hafal, yaitu surat Al-Falaq, yaitu surat gimana bunyinya? Qul a'udzu birabbil ila akhirih, sampai habis. Jadi surat Al-Falaq itu turun sebab kisah Nabi pernah jadi itu yang harus kita pahami, itu yang harus kita ingat dari peringatan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalian ingat, kalian pegang, itu bekal buat kalian. Ternyata membaca surat Al-Falaq itu merupakan penangkal bagi orang-orang yang hasud kepada cukup ya. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.